darah yang menggumpal atau terbentuk hematom. Nah, hematom ini nanti akan menekan daerah sekitarnya ya, daerah di otak sekitarnya sehingga dia juga nanti akan mengalami nekrosis karena aliran darahnya menjadi berkurang. Berikutnya adalah proses pembekuan darah. Jadi proses hemostasis itu adalah proses penghentian perdarahan. Jadi dia mulai proses apa misalnya ada trauma ya, trauma kemudian menyebabkan rupturnya pembuluh darah, maka mekanisme yang pertama adalah hemostasis. Jadi dia harus menghentikan perdarahan sehingga pembuluh darah yang mengalami ruptur tadi itu dikurangi gitu ya, aliran darah melalui pembuluh darah yang ruptur tadi itu akan dikurangi. Kemudian kalau sudah perdarahannya berhenti, baru dia akan membentuk suatu trombosis, jadi sumbatan. Sumbatan ini akan menyebabkan pembuluh darah yang rusak tadi itu akan mengalami proses perbaikan. Setelah terjadi trombosis, baru nanti akan terbentuk pembuluh darah baru dan trombosisnya akan mengalami proses lisis ya atau disebut dengan fibrinolisis. Nah, baik hemostasis maupun trombosis ini berkaitan dengan pertama adalah pembuluh darah, kemudian platelet, dan yang ketiga adalah protein-protein pembekuan. Sel endotel ini dia akan menghasilkan antikoagulan ataupun prokoagulan. Jadi sel endotel ini bisa menyebabkan atau memicu terjadinya pembekuan darah atau mengencerkan darah ya. Jadi dua fungsi. Kalau dia mengencerkan darah ini karena sel endotel itu mengeluarkan antikoagulan. Contohnya adalah prostacyclin, nitric oxide, kemudian antitrombin, kemudian juga yang merangsang terjadinya fibrinolisis yaitu plasminogen aktivator. Karena dia menghasilkan ini semua, maka dia bersifat antikoagulan. Namun, endotel juga bisa menghasilkan prokoagulan yang menyebabkan terjadinya pembekuan pembuluh darah. Karena endotel tadi mengeluarkan von Willebrand faktor, kemudian juga faktor 8, kemudian faktor 3, terus juga akan mengeluarkan PAI atau plasminogen activating factor inhibitor. Sehingga dengan dia mengeluarkan ini, maka akan terjadi bekuan darah. Berikutnya adalah aktivasi dari platelet. Jadi pada saat ada pembuluh darah itu pecah karena trauma, maka yang pertama kali terjadi itu adalah vasokonstriksi dulu. Vasokonstriksi pembuluh darah yang mengalami kerusakan. Harapannya adalah aliran darah ke daerah yang sudah rusak tadi itu akan berkurang. Setelah terjadi vasokonstriksi, maka tahap berikutnya adalah terbentuknya sumbat platelet. Nah, sumbat platelet ini tahapannya yang pertama adalah adesi dari platelet di permukaan pembuluh darah yang rusak, kemudian dia akan mengeluarkan mediator-mediator inflamasi sehingga platelet ini akan semakin banyak yang saling bergerombol untuk membentuk suatu sumbatan. Kemudian kalau sudah terjadi sumbatan, maka akan terbentuklah kontraksi dari platelet-platelet tersebut sehingga dia nanti platelet ini akan dimasuki dengan benang-benang fibrin. Kemudian jadi ini normal hemostasis ya, yang misalnya ini ada kerusakan pembuluh darah, maka pembuluh darah itu akan mengalami vasokonstriksi supaya aliran darahnya tidak menjadi berlebihan melalui
pembuluh darah yang rusak. Kemudian setelah vasokonstriksi, maka akan terjadi penutupan daerah yang luka tadi dengan adanya platelet-platelet yang numpuk ini. Kemudian platelet-platelet tadi akan mengeluarkan mediator-mediator inflamasi sehingga akan semakin banyak platelet yang saling menumpuk. Kemudian setelah saling menumpuk plateletnya ini, maka dia akan mengalami deposit ketambahan gitu ya, ketambahan jaringan ikat fibrus. Setelah itu baru dia akan mengalami kontraksi. Jadi kontraksi itu memperkecil ukuran sehingga tidak menyebabkan sumbatan dari pembuluh darah. Ini sama. Berikutnya adalah trombosis atau sumbatan pembuluh darah akibat trombus. Jadi predisisi faktornya ini adalah abnormalitas dari dinding pembuluh darah, abnormalitas dari aliran darah, dan bahan yang terlarut di dalam darah. Kemudian sumbatan yang berasal dari trombosis tadi itu disebut juga dengan aterom ya. Jadi nanti trombosis ini akan menyebabkan sumbatan, sehingga sumbatan ini nanti bisa juga terlepas. Nah, kalau dia terlepas maka dia akan ikut aliran darah sehingga dia akan menyumbat pembuluh darah yang kecil atau yang disebut dengan embolisme. Pembuluh darah ini bisa terjadi trombosis ini disebabkan karena misalnya terjadi kerusakan di daerah endotel ya, di mana endotel tadi itu kan dia bisa menghasilkan prokoagulan yang menyebabkan darah itu menjadi menggumpal ya. Jadi adanya faktor tromboplastin, von Willebrand, kemudian PAF dan PAI ini akan menyebabkan terjadinya sumbatan. Kemudian subendotel ini sedikit mengandung kolagen sehingga akan menjadi tempat yang mudah untuk perlekatan dari platelet dengan faktor-faktor yang lain ya, misalnya faktor 3, faktor 8, maka dia akan mempermudah terjadinya bentukan dari plak platelet. Kemudian yang sering menyebabkan kerusakan sel endotel sehingga menginduksi terjadinya trombosis itu misalnya adalah kelainan pembuluh darah, misalnya tekanan darah yang tinggi, aterosklerosis, tromboflebitis, penyakit autoimun, penyakit metabolik, kemudian bisa juga karena trauma atau proses operasi. Kemudian prinsip dasar perubahan yang terjadi akibat trombosis yang pertama adalah stasis dari aliran vena sehingga venanya akan membesar. Jadi stasis itu sumbatan ya, sumbatan vena sehingga venanya akan membesar. Kemudian yang kedua adalah adanya aliran turbulen. Jadi aliran turbulen itu aliran yang berputar karena melalui suatu celah yang sempit. Jadi trombosis itu kan menyebabkan sumbatan di pembuluh darah sehingga tergantung dari sumbatannya. Kalau dia kurang dari 50% itu aliran darah masih sedikit, masih bagus lah ya. Tapi kalau lebih dari 50%, 60%, maka akan mulai terjadi kondisi turbulen ya. Jadi alirannya menjadi berputar. Dan ini akan memperparah karena dengan aliran berputar, endotelnya akan semakin banyak yang terlepas, maka terjadilah disfungsi endotel. Nah, kalau disfungsi endotel, maka faktor-faktor pembekuan akan banyak dihasilkan oleh endotel, maka agregasi platelet, kemudian pembentukan plak platelet itu akan menjadi semakin bertambah. Beberapa kondisi yang memicu terjadinya trombosis yaitu yang pertama adalah
eh, trombus dari vena yang disebabkan karena komplikasi dari varises, kemudian trombus arteri yang disebabkan karena apa namanya ulcerasi dari pembuluh darah yang mengalami aterosklerosis atau lepasnya plak aterosklerosis. Kemudian kardiak trombin ini disebabkan karena fibrilasi ya, fibrilasi dari jantung. Kemudian bisa juga karena gangguan dari katup jantung ya. Penyebab lain bisa karena kerusakan jaringan, misalnya karena trauma, karena fraktur, kemudian karena herediter, misalnya ada defisiensi dari antitrombin, kemudian karena istirahat yang terlalu lama, jadi bed rest yang terlalu lama karena penyakit kronis atau karena eh, pasca operasi, kemudian kondisi hamil, malignansi, kemudian juga gangguan aliran darah dan penyakit-penyakit imun. Ini adalah jalur proses pembekuan darah. Jadi setelah ada proses vasokonstriksi, kemudian proses pembentukan plak dari platelet, kemudian fase ketiga adalah aktivasi dari proses koagulasi. Nah, proses koagulasi ini melibatkan ada 3 jalur, yaitu jalur intrinsik, jalur ekstrinsik, dan common pathway. Kalau jalur intrinsik ini mengaktifkan faktor 12, kemudian faktor 11, faktor 9, faktor 8, kemudian kalau ini intrinsik ya, kalau ekstrinsik itu adalah dari tromboplastin, kemudian faktor 7, faktor 7 ya. Jadi kalau yang 12, 11, 9, 8 itu adalah intrinsik. Kalau faktor jaringan, kemudian faktor 7 itu adalah ekstrinsik. Kemudian common pathway-nya itu adalah faktor 7, faktor 8 akan mengaktifkan faktor 10. Faktor 10 nanti akan mengaktifkan faktor 3 dibantu oleh faktor 2 dibantu oleh faktor 5 dan kalsium, kemudian dibantu dengan faktor 13, sehingga akan mengaktifkan pembentukan benang fibrin. Ini gambar trombus arteri ya. Jadi ada apa namanya? Ada sumbatan di pembuluh darah arterinya. Gambaran makroskopis dari trombus tadi ada garis Opsen, kemudian fibrillity, terus attachment dan molding ya. Jadi ini adalah gambaran dari apa namanya makroskopis dari trombus di arteri. Kemudian efek dari trombosis tadi itu bisa terjadi resolusi atau perbaikan. Jadi nanti akan terjadi proses fibrinolisis dari sumbatan tadi sehingga pembuluh darah akan kembali normal. Kemudian bisa terjadi propagasi di mana sumbatannya akan menjadi lebih banyak atau lebih. Jadi kalau pertama misalnya menyumbat 30% itu bisa menjadi 60-70%. Jadi semakin semakin besar sumbatannya. Kemudian bisa juga terjadi embolisasi di mana sumbatan tadi itu akan terlepas, kemudian
ikut aliran darah dan menyumbat ke pembuluh darah yang lebih kecil. Jadi ini ya, kalau pembuluh darah itu tadi mengalami sumbatan, kemudian dia akan terjadi proses propagasi di mana sumbatan tadi ini akan mengalami lisis sehingga akan berkurang ya, berkurang sumbatannya. Kemudian bisa juga mengalami propagasi, jadi semakin banyak sumbatannya menjadi lebih banyak. Kemudian ada juga yang menyebabkan terjadinya terlepas ya, terlepas dari plaknya terlepas, kemudian dia akan menyebabkan sumbatan ke eh, apa pembuluh darah yang kecil ya. Misalnya adalah sumbatan pada pembuluh darah di jantung atau pembuluh darah di paru. Jadi kalau yang menghilang itu resolusi, jadi dia kembali normal. Kalau semakin penuh ini namanya propagasi ya. Kemudian ada yang terlepas, ini namanya emboli. Ada juga mengalami rekanalisasi ya. Jadi tadinya sumbatannya penuh, kemudian ada lubang-lubang terjadi lisis di beberapa tempat sehingga membentuk kanal-kanal. Kemudian komplikasi dari trombosis bisa terjadi infak, edem, emboli, infeksi maupun inflamasi. Berikutnya adalah emboli. Jadi emboli ini adalah massa atau material dari pembuluh darah, kemudian dia terlepas sehingga menyumbat pada pembuluh darah yang lebih kecil. Material tersebut bisa berasal dari aterum yang terlepas, bisa juga adanya apa namanya udara ya, udara yang terbentuk akibat fibrilasi dari jantung atau kelainan katup jantung atau lepasnya sel tumor atau adanya gas yang masuk ke dalam pembuluh darah atau adanya jaringan lemak ya, misalnya pada pasien-pasien dengan trauma fraktur ya, fraktur pada tulang tulang panjang misalnya di daerah femur, di mana di dalam femur itu kan ada bagian trabekula ya, trabekula yang berisi apa namanya? Bone marrow. Nah, bone marrow itu kalau pecah, misalnya tulangnya pecah itu kan bentuknya seperti lemak dan tidak larut di dalam pembuluh darah. Di dalam darah itu dia tidak larut. Maka apabila ada fraktur kemudian sumsum tulang tadi itu pecah dari pembuluh darah kemudian dari tulang kemudian masuk ke dalam pembuluh darah, maka dia akan bisa menyebabkan sumbatan. Atau misalnya pada pasien melahirkan kemudian pecah ketuban, di mana cairan ketuban itu isinya ada lemak, ada sel kulit, ada debris yang tidak bisa larut di dalam darah. Kemudian pada saat ketuban pecah, kemudian ada pembuluh darah yang pecah dan ketuban itu masuk ke dalam darah, maka dia akan menyebabkan sumbatan. Itu namanya disebut dengan emboli ketuban ya, yang sering menyebabkan terjadinya kematian pada ibu melahirkan. Kemudian bisa juga pecahnya pembuluh darah di daerah paru ya. Jadi misalnya ini di daerah paru pembuluh darahnya pecah, maka pembuluh darah ini nanti akan menyebabkan membentuk hematom gitu ya. Nah, hematom inilah yang akan menyebabkan terjadinya suatu sumbatan atau emboli. Jadi emboli tadi itu bisa berasal dari trombus, bisa berasal dari gas, dari lemak, dari sumsum tulang, dari tumor, kemudian dari kolesterol kalau jaringan lemak yang robek, kemudian bisa juga benda asing atau dari cairan amnion. Kalau emboli udara ini contohnya adalah pasien yang mendapatkan cairan infus ya. Cairan infus itu ternyata di selang infusnya banyak udara.
kemudian dia masuk ke dalam aliran darah. Ini akan bisa menyebabkan emboli udara. Fat emboli ini kalau bone marrow tadi yang rusak atau ruptur tadi, atau jaringan lemak ya, jaringan lemak yang robek karena trauma kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Ini akan menyebabkan sumbatan lemak. Kemudian amniotik emboli ini kalau komponen dari cairan ketuban ini masuk ke dalam pembuluh darah. Berikutnya adalah infak. Jadi infak ini merupakan kelanjutan dari proses iskemi. Jadi kalau iskemi ini selnya masih reversibel kematiannya, tetapi kalau infak ini kematiannya sudah bersifat irreversibel, sehingga dia akan menyebabkan nekrosis dari sel tersebut. Jadi proses infak ini merupakan nekrosis dari jaringan yang mengalami iskemi akibat tersumbatnya aliran darah. Nah, 99% dari infak tadi itu disebabkan karena sumbatan dari trombosis atau karena emboli tadi. Jadi bisa karena emboli udara, emboli lemak, emboli cairan ketuban ya. Kemudian bisa juga emboli karena trombos. Adapun penyebab lain dari infak tadi bisa karena vasospasme pembuluh darah, kemudian hemorrhage atau perdarahan di dalam plak itu sendiri, kemudian juga adanya penekanan dari pembuluh darah akibat adanya tumor, kemudian bisa juga adanya apa namanya kompresi atau tekanan ya, tekanan aliran darah karena proses edem. Infak ini bisa disebut ada yang sifatnya infak merah yang disebabkan karena proses hemoragik ya, jadi karena proses perdarahan. Kemudian kalau yang infak putih ini disebabkan karena penyumbatan dari arteri, terutama pada organ-organ yang padat seperti jantung, lien, maupun ginjal. Kemudian kalau infak merah tadi itu karena adanya suatu perdarahan, ini eh, bisa disebabkan karena adanya aliran vena ya, aliran vena yang pecahnya ya, pecah aliran vena. Nah, ini adalah yang merah tadi ya. Yang merah jadi karena misalnya ini di pembuluh darah paru ya. Jadi pecahnya pembuluh darah di daerah paru ini akan menyebabkan infak di jaringan paru. Kemudian kalau yang infak putih ini yang ada di daerah lien ya, sehingga apa namanya warnanya menjadi seperti pucat gitu ya. Pada beberapa organ ini akan ada double suplai darahnya, sehingga kalau misalnya darah satu mengalami kerusakan maka dia akan dikompensasi ya, dikompensasi oleh arteri atau suplai darah yang sisi berlawanan ya. Jadi itu adalah namanya double supply. Jadi fungsinya adalah memberikan vaskularisasi ke daerah yang mengalami kerusakan. Kemudian bisa juga ada kondisi yang disebut dengan septic infarct. Jadi infak yang disebabkan karena proses sepsis. Jadi misalnya bakteri itu masuk ke dalam darah sehingga terjadi bakteriemi, kemudian dia akan menyebabkan terjadinya apa namanya protein ya, protein di dalam darah itu akan
meningkat. Nah, protein di dalam darah meningkat, maka aliran darah itu menjadi lebih lambat ya, menjadi lebih lambat sehingga akan memudahkan terjadinya stasis atau bendungan sehingga akan menyebabkan terjadinya kondisi infak. Jadi infak ini nanti kalau misalnya pada jantung ya, misalnya pada jantung maka akan menyebabkan jaringan jantung yang mengalami infak tadi kan akan mengalami kematian ya, sele. Nah, dia nanti akan diubah menjadi jaringan ikat fibrus sehingga nanti akan terbentuk jaringan sikatrik di jantung. Kemudian kalau misalnya infaknya itu di otak, maka dia akan menjadi infak yang sifatnya liquid atau mencair gitu ya. Sehingga nanti akan ada suatu rongga ya, suatu rongga yang akan berisi cairan. Kemudian kalau di daerah renal ini nanti akan berubah menjadi jaringan sikatrik. Kemudian kalau di daerah liver ini nanti akan berubah menjadi jaringan yang baru. Misalnya kalau di liver itu biasanya bisa terjadi penumpukan jaringan lemak. Maka sel hepatosit itu bisa berubah menjadi sel lemak semua. Atau dia kalau berubah menjadi sel fibrosis, maka jaringan hepatnya akan mengecil. Berikutnya adalah shock. Shock ini adalah kondisi di mana terjadi hipoperfusi dari jaringan ya. Nah, penyebabnya adalah bisa karena faktor kardiogenik atau gangguan fungsi jantung, kemudian hipovolemik, terus sepsis. Kalau cardiogenic shock itu adalah shock yang disebabkan kegagalan dari pompa jantung. Kemudian kalau septic shock itu disebabkan karena proses infeksi dan menyebabkan terjadinya bakteriemi. Jadi artinya bakteri yang masuk ke dalam darah itu jumlahnya terlalu berlebihan, kemudian dia menghasilkan toksin ya, toksin yang akan menyebabkan terjadinya gangguan multi. Kemudian ada yang disebut dengan hypovolemic shock. Kalau hypovolemic shock ini shock yang disebabkan karena keluarnya jumlah cairan. Misalnya karena muntah, karena diare, karena luka bakar, atau mungkin karena berkeringat terlalu banyak, atau karena berkemih terlalu banyak. Nah, apa yang terjadi pada shock ini? Pada saat terjadi shock di mana volume darah itu menurun, maka yang terganggu adalah pertama adalah fungsi paru-paru ya, sehingga akan menyebabkan respiratory distress syndrome. Kemudian GI tract sehingga akan menyebabkan terjadinya perdarahan mukosa dari gastrointestinal. Kemudian di ginjal akan terjadi tubular nekrosis. Di hepar ini nanti akan menyebabkan terjadinya kongestif dan nekrosis. Di otak dia akan menyebabkan terjadinya edem otak dan vokal hemorrhage. Di kelenjar adrenal ini nanti juga akan bisa menyebabkan nekrosis dari kortikal. Ini efek dari infeksi ya. Kemudian berikutnya adalah DIC atau Disseminated Intravascular Coagulation. Jadi Disseminated Intravascular Coagulation itu adalah pembekuan darah yang luas ya, yang disebabkan karena adanya gangguan proses pembekuan darah. Jadi harusnya pada saat terjadi proses gangguan pembuluh darah kan akan terjadi proses pertama kan vasokonstriksi, kemudian pembentukan platelet, kemudian kan
terjadi koagulasi atau aktivasi dari faktor-faktor pembekuan. Nah, setelah terjadi faktor pembekuan, pembuluh darah kan sudah baik, maka dia harus ada faktor anti pembekuan. Jadi akan terjadi fibrinolisis. Nah, kalau kerusakan itu terlalu banyak, maka setelah terjadi pembekuan darah, proses fibrinolisis itu kan akan banyak apa namanya dibutuhkan banyak kan, sehingga dia akan kekurangan. Akibatnya dia hanya bisa menambal pembuluh darah yang rusak, tetapi tidak bisa mengencerkan kembali. Itu yang disebut dengan DIC. Contohnya adalah pada pasien dengan apa ya, sepsis ya, dengan infeksi yang apa, infeksi yang masuk ke dalam darah secara berlebihan atau bakteri EMI, ini kan akan menyebabkan kerusakan pembuluh darah yang banyak. Nah, kerusakan pembuluh darah yang banyak tadi kan otomatis harus ditambal semua. Nah, setelah ditambal, harusnya kan dia melisiskan supaya tidak terjadi pembekuan. Karena yang ditambal terlalu banyak, kemudian dia harus membeku, apa membuat bekuan-bekuan tadi ngencer itu akhirnya anti fibrinol apa fibrinolisisnya itu akan berkurang atau platelet aktivator inhibitor ya. PAI-nya akan berkurang sehingga akan menyebabkan sumbatan-sumbatan yang berlebihan. Namanya disseminated intravascular coagulation. Jadi penyebabnya itu adalah adanya trombositopeni, kemudian juga terjadi hipofibrinogenemi. Nanti kalau sudah terjadi awalnya kan terjadi apa, pecahnya pembuluh darah ya. Terjadi pecah pembuluh darah, kemudian akan banyak pembentukan trombus kan. Nah, karena pembentukan trombus kan lama-lama akan terjadi penurunan jumlah platelet. Jumlah plateletnya menurun, kemudian fibrinogennya juga akan menurun. Nah, kalau sudah terjadi penurunan platelet, penurunan fibrinogen, maka akan terjadilah gangguan koagulasi sehingga terjadilah perdarahan. Jadi awalnya sumbatan yang berlebihan, setelah sumbatannya itu apa? Menghabiskan semua fibrinogen dan platelet, baru nanti akan terjadi perdarahan yang tidak bisa dihentikan. Ini yang bisa saya berikan untuk kuliah hemodinamik. Ada pertanyaan? Itu satu dua wis jadi satu kayak ya. Saya coba. Sis. Oh, sudah. Oh, ini yang kedua.